Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami tim Innotech AI Control akan mempresentasikan cara kami mendeploy proyek kami yaitu berupa website. Nah, di sini kami akan mendeploy. Oh ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Zidan Habibie Andriansyah, NIM 230180003 bersama teman-teman saya. Silakan Mas Agung perkenalan. Silakan, nama saya Muhammad Agung Pratama dengan NIM 23000180005. Kemudian saya Muhammad Fuad dengan NIM 23000180015. Kemudian dengan saya Naufal Rafid Rahmawan dengan NIM 23000180021. Oke, di sini tahap deploy 50% ini kami akan memberitahukan tutorial caranya hosting ya. Oke, mungkin silakan Mas Agung. Oke, baik Mas Wilda. Di sini kami menggunakan hostingan dari Arenhost ID, yang dimana kita akan langsung saja. Pertama itu kita klik yang active service. Nah, setelah itu kita klik yang bagian advance. Nah, kita akan scroll ke bawah, kemudian buka file manager. Setelah itu, kita pilih yang public HTML. Pada public HTML ini, kita mengupload terlebih dahulu. Mas Wildan boleh dicoba untuk menampilkan bagian upload. Oh ya, sebentar. Nah, kita di sini harus mengupload folder atau isian dari website yang akan kita gunakan. Karena saya sudah menguploadnya, jadi tidak perlu kami lakukan lagi. Nanti kalau sudah terupload, nanti tampil di sini. Kalau misalkan sudah diupload, itu kita akan melakukan ekstrak. Sekali lagi, karena kami sudah melakukan ekstrak terlebih dahulu, maka tidak perlu lagi dilakukan ekstrak. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mas Fuad Bagirmanan. Oke, baik. Terima kasih. Sebelum itu, karena kita sudah ekstrak ya, tapi ini kan file Laravel belum mendireksi ke websitenya ya. Jadi yang pertama kita lakukan itu adalah pada folder ini, direktori ini, kita akan membuka indeks PHP-nya. Silakan dibuka, Mas Wildan. Bukan di situ ya. Oh ya, sebentar Mas. Oh ya. Oh, indeks PHP-nya. Nah, di sini kita akan melakukan perubahan. Ini sudah dirubah ya. Jadi pokoknya yang dirubah itu, yang pertama, itu kita harus memindahkan root dari Laravel tersebut. Yang pertama tuh di project root-nya, itu direktorinya kita pindah menjadi cbbit, yang sebelumnya public HTML menjadi cbbit ya. Jadi dia akan membuka ke cbbit. Kemudian kita akan memanggil autoload ya. Di bawah situ ada autoload ya, di situ. Jadi dia langsung membuka PHP-nya. Kemudian yang paling bawah itu menjalankan aplikasinya. Oke, perubahannya segitu saja pada bagian indeks PHP. Kemudian kita akan memasuki ke htaccess. Silakan, Mas Wildan, htaccess. Nah, di sini kita perlu melakukan perubahan agar website akan membuka ke cbbit tersebut ya. Yang pertama itu kita mengubah pada rewrite ya, rewrite condition ya, dimana kita tuh akan melakukan rewriting agar cbbit ini yang dibuka, bukan public HTML-nya. Oke. Jadi kita cukup mengarahkan saja ke foldernya. Oke, sudah itu saja pada htaccess. Sekarang kita masuk ke folder cbbit-nya. Nah, pada folder cbbit kita akan melakukan perubahan pada indeks PHP-nya juga. Silakan dibuka, Mas Wildan. Mana indeks PHP? Di public, Mas. Public, Mas. Oke. Nah, Indeks PHP. oh, maaf. View saja atau enggak edit, terserah. Nah, di sini kita hanya perlu menjalankan fungsi untuk menjalankan Laravel dari folder ini ya, folder public ini ya. Kemudian ada fungsi juga untuk memanggil bootstrap-nya, dan yang terakhir memanggil autoload. Jadi hampir sama seperti tadi, cuman bedanya ini itu memanggil yang udah ada di sini ya. Kalau yang tadi kan memindahkan ya, rerouting lah.
Nah, itu saja. Kemudian kita akan membuka HT Access. Pada HT Access ini, kita akan mengaktifkan URL dari Laravel-nya dan menjalankan routingnya. Jadi, HT Access ini berfungsi untuk menangani semua request menuju indeks PHP-nya. Kita akan melakukan rewriting ya, seperti yang bisa dilihat, berupa token autorisasi dan lain sebagainya, dan request URL, request file name, dan lain sebagainya. Oke, itu saja. Nah, kemudian yang terakhir, kita akan membuka pada env ya, agar backend-nya dapat berjalan dengan benar. Nah, di sini kita akan mengubah yang sebelumnya dia tuh memakai local database ya, kita akan mengubahnya menjadi online database. Yang pertama dilakukan itu kita mengubah dulu app environment-nya apa, yang sebelumnya dia tuh hanya sekedar lokal atau testing, ini sekarang kita ubah menjadi production. Habis itu kita matikan nih app debug-nya gimana gitu kan, yang sebelumnya kita bisa nge-debug ini dimatikan ya kan. Terus kemudian pastikan juga app key-nya tuh ada atau tidak gitu kan. Kalau di sini ada berarti aman. Kemudian app URL, nah ini kita pastiin dulu app URL kita udah bener atau belum gitu kan, ada atau belum. Kalau belum kita masukkan ke sana. Kemudian DB connection-nya kita ubah di sini juga. Kemudian session driver kita ubah menjadi file biar dia dapat membuat file di saya. Dan success store-nya juga. Udah. Sepertinya perubahannya itu saja ya. Selanjutnya kita akan langsung masuk saja ke website-nya. Tidak perlu lama-lama lagi. Karena deploy sebenarnya cuma seperti itu. Silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai websitenya. Pada tampilan awal ini akan muncul seperti beranda, yaitu sedikit profil tentang Innoteka ini, kemudian ke tentang Oh ya, sebentar. Oke. Nah, tentang profil tadi dan apa saja yang bisa kita lakukan nantinya. Kemudian pada produk. Nah, pada produk ini untuk menampilkan fitur-fitur dari websitenya itu, yaitu ada si bibit dan si pakan. Yang dari si bibit sendiri nanti akan bisa mendeteksi jenis ikan dan jumlah ikannya. Kemudian untuk si pakannya sendiri itu nanti untuk melakukan auto feeder atau memberikan pakan pada ikan-ikan itu secara otomatis. Baik, mungkin itu saja, nanti akan dilanjutkan oleh Mas Wildan. Oke, jadi kita masuk ke fitur yang si bibit tadi. Nah, di sini ada apa itu si bibit itu. Jadi di sini kita semacam apa namanya? Di sini ada fitur itu semacam dari AI untuk mendeteksi dan menghitung ikan di air tawar secara real time ya. Nah, terus teknologi di balik sistemnya ini ada YOLO V8, Python dan API sama dataset yang terlatih ya. Nah, gimana caranya itu kita bisa upload gambar, terus AI-nya nanti menganalisis, kemudian AI-nya itu mendeteksi dan mengklasifikasi, nah hasilnya itu secara real time. Oke, mungkin sekilas itu saja untuk tahap deploy kami 50%, selebihnya dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok Innoteka tim kontrol akan mempresentasikan deploy yang akhir. Perkenalkan, saya Muhammad Zidan Habibi Andriansyah, NIM 23018-003, dan
Silakan Mas Agung. Dan saya Muhammad Agung Pratama dengan NIM 2300018005. Kemudian saya Muhammad Fuad Bagirmanan dengan NIM 2300018015. Dan saya Noval Rafid Rahmawan dengan NIM 2300018021. Oke, jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil deploy project website Innoteka, yaitu website yang kami bangun untuk menampilkan solusi digital di bidang kultur dan pengembangan produk berbasis teknologi. Nah, jadi umumnya ini project ini jadi dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama itu ada web user yang berisi halaman beranda, produk, login, register, itu daftar, terus ada dashboard admin juga, dan manajemen pengguna. Terus untuk di halaman beranda ini kami menampilkan identitas utama website Innoteka, yaitu penjelasan singkat perusahaan serta navigasi ke halaman-halaman penting lainnya. Nah, di navbar ini ada beranda tentang produk, masuk daftar eksplorasi produknya. Nah, itu setelah website ini deploy, maka halaman beranda ini menjadi halaman utama yang pertama kali dilihat oleh pengguna. Karena itu kami memastikan tampilannya rapi. Nih, kemudian bagian beranda ini yang saya kerjakan agar user langsung memahami bahwa Innoteka ini adalah platform yang menggabungkan teknologi teknologi dan dengan solusi di bidang akuakultur ya. Nah, terus selanjutnya untuk dashboard adminnya akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Fuad. Silakan. Oke, terima kasih. Sebelumnya kita masuk ke login saja karena dashboard admin itu bagian teman saya. Jadi di sini saya bertanggung jawab atas pengembangan logika dan UI UX halaman login dan sign up. Pada bagian ini saya ingin menjelaskan bahwa halaman login dan register merupakan komponen yang sangat penting dalam proses deployment karena ia akan menjadi gerbang utama bagi pengguna untuk mengakses sistem. Namun, ketika pengguna belum login, navigation bar akan menampilkan tombol masuk dan daftar. Coba balik ke tadi. Nah, masuk dan daftar ya. Namun, setelah pengguna berhasil login, coba login ya. Silakan Mas. Oh ya, sebentar. Belum ada akunnya itu. Oke. Sign up dulu ya. Kita akan masuk ke register dulu ya. Nah, di sini pengguna diminta untuk memasukkan nama fullnya atau username-nya yang akan ditampilkan, kemudian emailnya, dan passwordnya. Ketika sudah berhasil login, maka menu register atau halaman register akan langsung routing ke loginnya. Nah, seperti ini. Setelah pengguna berhasil login, navigasi barnya akan berubah secara dinamis dengan menampilkan nama penggunanya, beserta menu drop-down yang berisi seperti profil dan logout. Coba diklik Mas, semuanya. Nah, profil dan itu. Sekarang coba salah satu klik profil dulu aja deh. Di sini pengguna dapat mengubah kata sandinya, passwordnya, nama lengkap, dan juga emailnya. Atau bahkan juga bisa menghapus akunnya. Oke, mau dicoba atau tidak? Boleh. Coba namanya saja deh. Coba namanya saja menjadi terserah Wildan atau apa ya. Oke, simpan Mas. Kita bisa. Oke, seperti ini ya. Jadi pengaturan profilnya ini berfungsi ya dengan baik. Dan dia menggunakan logika backend, menggunakan MySQL lah ya. Nah, salah satu hal yang kami pastikan saat deployment adalah sinkronisasi antara front-end dengan status autentikasi pengguna. Nah, hal ini penting agar tampilan website selalu sesuai dengan kondisi login pengguna dan tidak menimbulkan kebingungan.
Halaman login kami rancang dengan tampilan yang sesederhana mungkin, bersih dan mudah digunakan. Begitu pula halaman register. Selain itu, kami juga memastikan bahwa komponen hardware tetap konsisten di halaman apapun itu. Menggunakan komponen yang sama, dengan demikian tampilan websitenya tetap konsisten. Pada tahap deployment ini, kami melakukan pengujian untuk memastikan bahwa form login, kami sudah melakukan pengujian untuk memastikan bahwa form login dan register dapat diakses dengan baik, data autentikasi diproses dengan benar, JSON-nya juga tersimpan setelah login, navigation bar berubah secara otomatis sesuai status login pengguna. Dengan pengujian tersebut, kami pastikan pengalaman pengguna terbaik. Coba Mas, buka di SQLite-nya Mas. Kita akan melihat database-nya. Nah, di sini terlihat ya. Coba di-refresh dulu Mas. Yang hijau itu di bawahnya. Nah, ini. Kita bisa melihat ya, database akunnya, season ID-nya, password-nya, dan semuanya ya. Dan bahkan token remember-nya, dan kapan dibuahnya, kapan diupdate-nya, seperti itu. Kemudian, mungkin ada satu yang terlewat. Ini ada website untuk monitoring ikannya, Mas. Oh ya. Sebentar. Nah, ini websitenya juga saya yang bertanggung jawab. Mungkin ada sedikit bug nih, saya kurang tahu kenapa. Nah, di sini adalah salah satu produk dari Innotech, yaitu si Bibit, dan fokus utama dari proyek kami adalah si Bibit ini, yaitu ia adalah aplikasi untuk menghitung dan menunjukkan ikan air tawar secara real time atau sering dengan kamera. Silakan Mas, coba di testing atau apa ya. Nah, di sini untuk testingnya, mau di demo tidak Mas? Oh, boleh. 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 Nah, ada gambar ikannya Mas. Boleh Mas, bentar Mas. Di sini model yang digunakan, itu biar teman saya saja yang menjelaskan. Baik. Sini saya sedang cari gambar ikan gurame ya, sebagai contoh. Silakan Mas. Oke. Nah, mungkin ini secara gambarnya aja, ini ada ikan gurame ya. Nah, ini nanti akan mendeteksi. Oh, itu sebentar. Waduh. Gambarnya burik ya. Iya, gambarnya kurang bagus. Coba cari yang ikan-ikan kecil saja, Mas. Soalnya kita fokusnya kan di bibit ikan juga ya. Oke, coba ini ya. Coba yang di bawahnya itu, Mas. Ada tadi kecil tadi. Nah, toh. Seperti itulah ya. Nah, seperti jadi itu. nanti diarahkan ikannya itu ke kamera. Nah, nanti dia akan mendeteksi bahwa ini ada ikannya gitu. Nah, itu nanti Ya, kan ada jadi labelnya kalau fish. Oke. Sepertinya cukup itu saja pada bagian saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Agung Pratama. Silakan, Mas. Baik, Mas Fuad, terima kasih untuk sebelumnya. Nah, di sini saya bertanggung jawab atas pengembangan UI untuk pada dashboard admin. Tapi sebelum itu, kita akan lakukan login terlebih dahulu. Untuk Mas Wildan, bisa login untuk adminnya terlebih dahulu. Oke, Mas. Bentar ya. Mungkin di logout dulu, Mas. Iya, coba di logout dulu, Mas. Untuk web admin sendiri itu terpisah dari login, karena untuk membedakan yang mana user dan juga admin. Mas Wildan mungkin bisa itu di sebelah 8000 pakai secret admin login. Oh, ini aja Mas, sudah. Nah, oke. Silakan masukin emailnya terlebih dahulu, Mas. Tadi admin. Passwordnya password. Oke, baik, sudah masuk ya, Mas.
Ini merupakan tampilan awal atau dashboard admin, yang mana itu merupakan bagian yang penting karena menjadi pusat untuk pengelolaan sistem. Jika halaman user sebelumnya itu ditunjukkan untuk pengunjung dan juga pengguna umum, maka pada bagian dashboard admin ini ditujukan untuk pengelola website agar dapat memantau dan mengatur data di dalam sistem. Di sini kami masih menggunakan data dummy, belum menggunakan data yang aslinya, jadi belum bisa diperbaiki. Maka dari itu, project ini tuh untuk bagian admin biasanya berisi halaman dashboard utama, halaman manajemen pengguna, menu pengaturan, ada model AI-nya, terus monitoring sistemnya. Nah, mungkin ini bisa dijelaskan oleh teman saya, Mas Rafid, karena ini merupakan bagian dia. Untuk Mas Rafid, saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bagian navbarnya. Yang pertama di situ ada user management. Oke, sebentar ya Mas. Nah, pada user management ini, pada admin dapat mengelola usernya atau pengguna dari website tersebut. Oke. Kemudian bisa menambah pengguna, bisa menghapus juga atau mengedit. Nah, kemudian dari hasil deteksi, nah, pada hasil deteksi ini akan menampilkan hasil pendeteksian ikan, histori pendeteksian ikannya. Jadi nanti akan muncul ID deteksi, ada pengguna, metode, jenis ikan, akurasi, waktu, dan historinya pun bisa dihapus atau dilihat. Kemudian pada model AI-nya, Mas. Nah, pada model AI ini untuk memasukkan model AI yang udah dilakukan training atau model yang digunakan pada website ini. Jadi misal ada update juga bisa langsung diupload dari sini. Kemudian pada monitoring system. Nah, pada monitoring system ini perangkat yang digunakan untuk menjalankan modelnya atau website ini. Lanjut, saya akan jelaskan tentang training datanya. Bisa dibuka Kaggle-nya, Mas. Oh ya, kita buka dulu. Oke, ya, silakan Mas. Pada training di sini saya menggunakan Kaggle. Yang pertama saya menggunakan runtime-nya itu GPU ya. Kemudian di sini saya memanggil modelnya, datasetnya itu dari RoboFlow. Dari RoboFlow yang sudah dilabelin. Jadi saya tinggal memanggil dengan menggunakan YOLO 26. Lanjut, turun. Kemudian di sini saya menggunakan epoch-nya itu 600 dengan image size-nya itu 640 dan optimizer-nya itu Adam. Kemudian lanjut, Mas. Nah, di sini proses trainingnya ya sebanyak 600 epoch. Panjang ya Mas ya. Iya. Oke, Kemudian di sini melakukan evaluasi modelnya dengan menampilkan hasil precision, recall, MAP50. Lanjut, Mas. Nah, kemudian ini pada tahap testing. Nah, pada tahap testing bisa menghasilkan
sekitar 0,89 atau 89% untuk ikan gurame bawahnya mas. Nah itu ikan nila sekitar 80%-an juga. Sudah mas. Baik, ini untuk melakukan save modelnya dalam bentuk ONNX atau dari file PT-nya. Itu saja dari saya. Oke, baik. Sepertinya tidak ada lagi ya, teman-teman. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami di bagian deploy terakhir. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.